Kalau hingga saat ini perkembangan untuk kasus COVID-19 di Kota Tasikmalaya seperti apa? Kalau kita melihat perkembangan hari ini berdasarkan laporan daripada tim gugus tugas khususnya Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, memang trennya masih naik terus, termasuk juga yang dalam kategori positif ya. Ada 27 ya. 27 melalui tes lab atau swab itu ada 5 dan rapid test kita ada 22. Jadi lalu juga perlu kami sampaikan hari ini ada 1 orang warga kita meninggal, itu sudah di rapid test positif gitu kan, walaupun swabnya belum turun. Jadi ini menjadikan perhatian, kewaspadaan yang sangat maksimal pada masyarakat Kota Tasikmalaya bahwa semua himbauan ya ini harus betul-betul dilaksanakan. Kita jangan main-main ya, jangan menganggap sepele, karena ini hari ini bagaimanapun kita sedang berupaya semaksimal mungkin, karena namanya juga tim gugus tugas daripada untuk meminimalisir daripada penyebaran virus corona. Makanya kita secara maksimal rapid test kita sudah ada 2010 di Tasikmalaya ya. Dari rapid test sendiri kita tahu ada 22 yang positif, dan terus kita tracking, termasuk juga untuk tracking daripada orang-orang terdekat di sana. Termasuk juga perlu kami sampaikan arus mudik ya, ini menghadapi bulan puasa yang padahal kita sudah menyampaikan himbauan. Dari data-data posko yang ada ini kelihatan terus meningkat. Jadi kalau kita lihat ODP saja kita sudah ada 1030, walaupun yang berproses tinggal 319 lagi. Tapi yang menjadi perhatian kita dapat di masyarakat tahu adalah OTG, orang tanpa gejala ini yang harus betul-betul kita perhatikan, waspadai. Karena OTG itu kan masyarakat, orang itu tidak sakit, beliau sehat, tidak batuk, tidak demam, tapi dia sebagai carrier, sebagai penyebar daripada virus. Ini ada 149 lagi, seluruhnya ada 302. Sudah selesai 153, sehingga ada sisa 149. Ini dalam kategori OTG, orang tanpa gejala. Jadi sampai hari ini kami pemerintah Kota Tasikmalaya, RSUD ya sudah kita siapkan, termasuk juga Rumah Sakit Yarsi sudah dipakai sekarang ya untuk perawatan yang ODP dan positif di ruang di sana. Kalau yang positif yang sekarang ini masuk klaster mana itu, Pak? Yang ini kelas ini dari luar, ini dari daerah terjangkit ya kan. Dan istrinya juga sama dirawat kita. Jadi yang meninggal itu suaminya, istrinya sama di hasil rapid test juga positif, dirawat di RSUD. Makanya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk semakin waspada hari ini ya, tidak menganggap lalai. Dan alhamdulillah perlu kami sampaikan penerimaan masyarakat, karena yang meninggal orang Kampung Saguling Panjang, Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu. Alhamdulillah hari ini pemakaman jenazah mengikuti protokol COVID dan masyarakat menerima gitu kan, tidak masalah, dan ini sedang dalam pelaksanaan. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat, kalau ada warga kita yang meninggal karena COVID, perlu kami sampaikan, karena kita juga sudah melalui protokol kesehatan, jangan khawatir, tetapi mengikuti daripada protokol kesehatan. Artinya diterima dengan baik ya kan, lalu pelaksanaan oleh tim daripada gugus tugas melalui protokol kesehatan yang sudah baku. Berarti sehingga saat ini memang dari penerimaan masyarakat udah semakin sadar. Alhamdulillah, jadi kami bersyukur edukasi dari pemerintah terus-terusan tidak pernah henti ya kan. Jadi masyarakat bahwa yang meninggal karena COVID itu sesuai protokol kesehatan sudah aman ya, tidak akan menularkan, tetapi bagaimanapun pelaksanaannya oleh tim medis yang sudah kita siapkan. Jadi dari tim kesehatan kita, dari mulai ambulan sampai pada penguburannya. Jadi alhamdulillah, terima kasih, masyarakat sangat memahami ya, bagaimanapun ini adalah wabah yang harus kita lawan bersama. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mencegah ya, mencegah daripada penyebaran virus corona yang kita sendiri sampai ini belum tahu sampai kapan. Tapi kita bisa mempercepat wabah ini manakala semua mampu untuk melaksanakan himbauan, menjaga jarak,
lalu juga pakai masker, cuci tangan, tidak hadir dalam kerumunan banyak. Nah inilah yang terus harus dilakukan oleh masyarakat kita. Insya Allah kalau itu dilakukan ini akan sangat meminimalisir, akan ikut mengerem daripada penyebaran. Makanya tim gugus tugas itu kan tugasnya tim gugus tugas percepatan pengendalian. Harus ada sebuah terobosan kita. Makanya adalah yang paling utama adalah kembali kepada kesadaran masyarakat. Itu yang paling penting dari semuanya. Kita tindakan tegas Pak tentang kepatuhan masyarakat. Sekarang kan kelihatannya udah mulai. Ya makanya ini yang saya sampaikan bahwa hari ini mau munggahan saya sudah himbau, ya kan? Sudah hari ini tidak untuk tahun ini dalam situasi wabah ini tidak perlu ada yang namanya munggahan berkumpul dan sebagainya. Dan perlu kami sampaikan sekali lagi untuk kepentingan bulan Ramadan sampai bulan Mei bahwa kebutuhan pasokan pangan di Tasikmalaya khususnya 14 bahan pokok insya Allah aman di kota Tasikmalaya, supaya masyarakat tenang, artinya tidak terjadi kepanikan, tidak ada panik buying, borong bahan-bahan pokok yang akibatnya melonjak harga. Itu kan rumus ekonomi, semakin banyak yang membutuhkan, supply dan demand-nya tidak seimbang, akhirnya akan meningkat dan akan semakin memberatkan bagi masyarakat kita. Makanya tenang saja, biar harga stabil, karena kita memahami hari ini semua lagi sulit, ya semua saya bilang, banyak yang PHK, banyak yang sulit mencari nafkah dan sebagainya. Jangan sampai lagi permasalahan ini ditambah lagi dengan daya beli masyarakat semakin lemah karena harga naik. Ini akibat daripada ketidaktenangan kita. Saya katakan bahwa semua kebutuhan pokok, 14 kebutuhan pokok untuk Tasikmalaya lewat Lebaran bulan Mei insya Allah aman bagi masyarakat Tasikmalaya. Kemarin hasil panen raya gimana Pak hasilnya Pak? Gimana? Hasil panen raya di Bangku. Alhamdulillah, perlu kami sampaikan kemarin kami hari Sabtu melaksanakan panen raya dinas di 2 titik kemarin, di Sambong Jaya dan di Taman Sari. Prediksi sementara dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan bahwa alhamdulillah akan melebihi target daripada capaian produksi. Jadi sementara mentargetkan kurang lebih 10.700 ton, tapi diprediksi tahun sekarang 12.750 ton. Dan kita juga tidak hanya di lahan-lahan basah, termasuk di Taman Sari, salah satu contoh, kita kerjasama dengan Perhutani, di sana menggunakan lahan kering. Jadi inilah bagaimana kita bersama-sama gitu kan dengan masyarakat, bahwa kerjasama yang baik, termasuk juga terobosan-terobosan yang lain, kebersamaan pertanian dan sebagainya. Insya Allah kita tidak hanya ketahanan kesehatan yang kita harus jaga, termasuk tim medis yang di lapangan itu bicara ketahanan kesehatan. Hari ini juga ketahanan pangan itu harus jadi prioritas kita. Pak, peta sebaran kasus mungkin dibuka nggak Pak? Kita akan pertimbangkan Pak, ya. Jadi kita akan pertimbangkan karena ini sangat penting sekali Pak. Termasuk juga informasi-informasi kepada medis. Ya, kita juga akan ikut merapid petugas-petugas medis, tidak hanya dokter-dokter yang ada bekerja di rumah sakit negeri saja, pemerintah, termasuk swasta. Karena mereka ikut melayani. Karena banyak kejadian-kejadian daripada petugas medis kadang-kadang kena infeksi itu bukan dalam kapasitas sedang menangani COVID. Beda dengan dokter yang sudah masuk COVID, dia lebih prepare gitu kan, mempersiapkan. Kadang-kadang dokter umum, kadang-kadang dokter gigi gitu kan. Dia hanya berobat, dia tidak tahu semacam ini, kita juga harus kita jaga. Artinya pelayanan ini harus kita jaga karena mereka juga sama melayani kesehatan masyarakat. Makanya kami dengan Dinas Kesehatan, dengan IDI, insya Allah daripada dokter-dokter di tempat klinik di mana gitu kan, yang tidak hanya negeri, dari swasta juga sama yang namanya melayani masyarakat, kita akan melaksanakan rapid. Termasuk teman-teman media juga sama, karena berhubungan orang dengan orang semua juga harus kita lakukan untuk rapid test.